Cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula? Tapi kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, jajaran suriah dan tanfidiyah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati Musirawas, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Yayasan Haji Mulyono An-Nasir Yono, peresmian Ponpes Darul Hubab An-Nahdiyah, dan peresmian gedung PC dan PAC Muslimat NU yang saya cintai. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beras dimasak ibu-ibu. Hai orang Musirawas, I love you. Tidak ada satu tempat pun di belahan dunia ini yang lebih mulia dibandingkan satu majelis di mana di dalamnya dilantunkan takbir, tahmid, tahlil, di dalamnya dilantunkan sholawat, bacaan Quran, dihadiri oleh orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, dihadiri oleh para kiai dan ulama, kecuali orang-orang tersebut mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, apapun keadaanmu hari ini, dimanapun kamu duduk, baik yang kebagian tikar maupun yang tidak kebagian tikar,
baik yang kebagian snack maupun yang tidak kebagian snack, insya Allah menjadi wasilah masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan duduk dengan nyaman. Tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak-bapak di depan sampai nggak dapat tikar, nggak apa-apa. Saya doakan pulang pengajian little body. Apa itu? Silitega telegel body. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah kok yo sing nyuguhi fatayat orang muslimah. Wis tuwa kemayu. Cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula pahit rasanya. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi tanpa gula? Tapi kalau bikin kopi kemanisan, yang salah kopinya apa gulanya? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Makanya kenapa ibu-ibu harus gabung muslimat, supaya tahu bagaimana menghargai seorang suami, betul? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Dikatakan kul aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisah. Pilihannya 4. Anda pengen jadi orang hebat, minimal 4 pilihannya. Kun aliman, jadilah orang alim. Jadilah orang pinter. Jadilah orang yang tahu tapi bukan sok tahu. Makanya kenapa orang alim itu derajatnya tinggi? Dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat 2 model orang. Yang pertama yang punya iman, yang kedua yang punya ilmu pengetahuan. Makanya kemudian dikatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dan tidak alim? Saya mau tanya Bapak Ibu, ada orang bodoh sholat, orang alim tidur. Yang diganggu setan bodoh sholat atau alim yang tidur? Alim yang tidur atau orang bodoh yang sholat? Alim yang tidur. Kenapa? Orang yang alim tidur yang digoda oleh setan, karena setan tahu kalau sampai alim bangun akan membenarkan sholatnya si bodoh. Orang bodoh nggak perlu diganggu. Kenapa? Nggak usah diganggu, sudah salah. Makanya derajat orang alim itu tinggi. Orang alim. Jadi Mbak Mudin, di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak? Yang ingin tahlil orang mati, Mbak Mudin. Siapa Pak? Tak ketip. Ketiban goto. Mbak Mudin, Mbak Rois, dianggap alim. Datang pertama duduknya di depan, datang terlambat duduknya di depan, datang terakhir duduknya di depan. Coba bandingkan dengan orang yang tidak alim. Datang awal gelar kosong, datang terakhir jogo sandal, modern.
Makanya kenapa Anda harus termotivasi untuk menjadi orang alim? Supaya apa? Allah angkat derajatnya. Pak Nanan dianggap alim soal kepemerintahan, diangkat derajatnya oleh Allah jadi apa? Wali kota. Siapa tahu dari wali kota menjadi wali Allah. Wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau istrinya Pak Nanan galak, berarti tanda-tanda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Nah, Bapak Ibu, pengertian alim itu adalah cerdas, pintar. Orang alim itu sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Maka saya selalu bilang, seharusnya jadi kiai itu berani menampilkan diri keahliannya apa. Sama dengan dokter. Dokter itu berani menampilkan ahli apa. Ahli mata, ahli spesialis dalam, ahli jantung, ahli kanker. Dia pasang lang di depan rumahnya. Umpamanya namanya Mulyana, ahli kelamin. Sehingga kalau orang kena penyakit kelamin, otomatis yang diingat-ingat Mulyana. Loh, ini ya Pak. Sehingga pasien, siapa yang dia tuju tahu, oh saya sakit mata, yang dicari siapa Bu? Dokter spesialis. Orang kena penyakit jantung, yang dicari spesialis jantung. Begitu masuk rumah sakit, ketemu dokter jantung, dokternya akan bilang, oh Pak Mulyana seperti pohon pisang. Maksudnya Pak, punya jantung tapi nggak punya hati. Persoalan di NU hari ini adalah kenapa kiai tidak berani memproklamirkan diri ahli apa, sehingga umat tahu. Pengen ngundang kiai apa, dia punya rujukan. Saya kasih contoh, ahli tasawuf. Anda ngundang siapa? Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya pengen ngaji kitab kuning, ngundang Gus Koyum Rembang. Saya pengen belajar sejarah, pengajian ngundang siapa? Buya Said. Saya pengen ngundang tafsir Quran, Quran berjalan, Gus Baha. Oh, problem di kampung saya, anaknya nakal-nakal, saya pengen ngundang kiai ahli maksiat, Gus Miftah. Sehingga yang dituju itu jelas. Mau ngundang orang seperti apa? Sampai saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Mulyana. Makanya kenapa Bu? 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprit dalam 3 kategori. Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 hal. Yang pertama, saya dapat penghargaan lelang belangkon terjual termahal di dunia. Saya bikin belangkon 90.000, saya pakai 5 tahun, saya sumbangkan untuk muktamar NU di Lampung. Laku berapa belangkon saya? 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkon 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkon banget. Cangkemnya, isi sarungnya. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai mubaligh yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam selama 22 tahun. Konsisten, istiqomah. Saya ditanya, Gus, istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat.
Dan orang berjuang, Bu Ratna, Bu Bupati, pasti diuji, pasti banyak halangan. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Saya pesan sama Bu Bupati, kalau pengen makan onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Saya ngomong onde-onde, ibu-ibu muslimat langsung ngangkat snack. Itulah kenapa ibu-ibu muslimat kalau pengajian pasti bawa tas. Jadi tujuannya satu, snacknya tuh resel. Alasannya kirmah, mikir omah. Makanya lumrah kalau ibu-ibu itu berat badannya pasti lebih banyak daripada laki-laki. Mana canggung. Sini pengajian inti, sini urusan untu. Ini lemune ya Allah. Kilawakola, Siti Aisyah itu berat badannya antara 50 sampai 60 kilo. Makanya ketika dimasukkan ke dalam diangkat sama para sahabat ketika perang, 4 orang itu merasa sangat ringan karena berat badannya Siti Aisyah itu kisaran antara 50 sampai 57 atau 60 kilo. Nah, kalau ini jelas 70 kilo. Jadi Siti Aisyah dia dapat panggilan dari Nabi Muhammad, ya Humairah, wahai merah delima, kemerah-merahan. Kenapa? Karena Siti Aisyah itu kulitnya putih, kalau tersenyum berubah menjadi merah. Siti Aisyah itu alisnya buntut kalau jengking, irunge bongkok semende, untune meji timun. Sama dengan ibu-ibu muslimat musirawas, untune meji timun, tapi timun tua tuh rodok bosok. Bu, saya mau tanya, yang suka bohong itu cowok apa cewek? Yang suka bohong suami apa istri? Oke, saya yakin suami. Kita lihat fakta di lapangan soal penampilan, lebih jujur laki-laki apa perempuan? Coba Anda lihat Pak Mulyan, penampilannya jujur, cuman pakai kopiah 1, hand 1, jas sarung, malah mungkin nggak pakai sempak. Wajahnya natural, tanpa ada polesan sedikit pun. Yuk kita lihat ibu-ibu muslimat, wow, wajahnya wow, kakinya weh, palsu semua. Alis ketok api lukisan, rai ketok api ukuran, irung ketok mancung suntikan, untu ketok rapi kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjilan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki. Kok keting. Mohon maaf, ini tidak menghina tapi fakta. Yang kedua, yang ketiga saya dapat penghargaan apa? Pak Wali Kota, Bu Bupati. Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezeki. Jadi waktu saya diundang sama Kik Andy di Metro TV, dilihat dianalisa kenapa wajahnya Gus Miftah paling banyak di bokong truk, lebih banyak dari Atta Halilintar, jadi Corbuzier, Nikita Mirzani, mereka cuma puluhan, saya ratusan, tapi tiap hari ada yang baru.
ternyata yang menarik selain wajahnya yang ganteng, kurang ajar, buak musirawas kerawuan Gus Miftah kiyaine ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Kowe ngopo tanggung-tanggung? Kamu gak usah terlalu bersemangat, amplopmu gak jelas. Mulyana mulai mendasi. Izin Pak Mulyana minum kopi dulu. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Langsung Pak Tayatnya siliti makro. Selalu ada Nabi Muhammad. Saya ini sering produksi quote, Bu, karena ternyata orang-orang sekarang tuh lebih suka dengan quote. Padahal kalau kemudian kita lihat Ibnu Athaillah As-Sakandari punya kitab namanya Hikam itu isinya juga quote, makalah. Nah, maka kemudian saya mencoba menjadikan ayat saya tafsirkan dalam bentuk quote. Contoh, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati al-khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Maka saya bikin quote apa? Wahai para pemuda, yakinlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Dulu amaliyah NU banyak diserang. Tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah, manakiban bid'ah. Ini nggak boleh. Kemudian saya ketika pengajian dengan PBNU di Istiqlal, saya buat quote, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ora usah melu. Saya dulu masuk klub malam, bagaimana anak-anak klub malam mau ngaji dengan saya? Akhirnya saya buat quote, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh, ini muslimat banyak yang janda, ya saya buatkan quote untuk janda. Wahai para janda, berbahagialah, yakinlah jika cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Sokong ini dari janda dinikahi sama Mulyana. Ini sebentar lagi saya habis pengajian langsung ke kantor polisi melaporkan panitia dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Panas, gak ada kipas angin. Kadoan cok, kadoan. Kan aku suruh mau. Dan akhirnya panitia sok sibuk. Selalu ada Nabi Muhammad. Saya jadi orang ingat Pak Wali, ada orang Lubuk Linggau Musirawas naik bis Damri sama orang Jawa. Karena bis ekonomi nggak ada AC-nya, kebetulan orang Jawanya orang Surabaya. Begitu panas orang Surabaya misuh, gancok aku sumuk. Sampingnya orang Palembang asli, wong gitu Galo asli, orang Musirawas asli. Begitu orang Surabaya bilang gancok panas, orang Palembangnya juga bilang saya juga gancok. Maksudnya saya tidak sumuk. Goblok. Oi, kipas angin yang mana? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka pagi hari ini, yuk, kalau Anda bukan orang alim,
bagaimana sikap Anda? Jadilah yang kedua, al-muta'aliman. Kalau kamu belum alim, berusahalah untuk menjadi orang alim. Caranya bagaimana? Belajar. Itulah alasan kenapa Pak Polyana bikin pesantren. Acara selanjutnya masang kipas angin. Dan ibu-ibu pasti kecewa karena menutupi wajah saya. Mas, tak ajari, kamu masukin di atas panggung tepat di depannya tiang, sehingga tidak menutupi pandangan para janda kepada aku. Yo rasa banter-banter, cok. Nomornya biasa aja. Nah, Mas, agak sini dikit nih, Banser, agak sini dikit biar nutupi tiang aja, nggak nutupi jamaah. Dan akhirnya wali kota turun tangan sendiri. Bisa nggak volumenya dikurangi? Banternya, banternya dikurangi. Sudah paling kecil. Insya Allah pulang pengajian saya masuk angin. Kamu nggak usah kasih kertas, aku tahu kamu minta uang. Masih kertas, kus nyuwun sewu. Saya tahu kamu minta kodak infak. Saya jadi curiga diundang pengajian ke sini, suruh tahu siapa, suruh nyari uang sih. Dasar Fataya. Fataya jelas baunya parfum, muslimat balsem. Al-muta'aliman. Jadilah yang kedua, orang yang berusaha alim. Artinya apa? Belajar untuk menjadi alim. Itulah alasan kenapa harus ada pondok pesantren. Itulah alasan kenapa Ibu Bupati Ratna bikin program tahfidzul Quran. Satu desa satu tahfidzul Quran, satu madrasah diniyah tahfidzul Quran. Betul Bu Bupati? Supaya apa? Menjadi muta'aliman. Termasuk kita ini berusaha untuk menjadi alim. Makanya Ki Hajar Dewantoro, nama aslinya adalah Suwardi Suryoningrat. Dia punya guru namanya Sulaiman Zainuddin. Orang tahunya Ki Hajar Dewantoro itu hanya tokoh pendidikan yang mempunyai slogan apa? Ing ngarso sungtulodo, ing madya bangun karso, tut buri handayani ngentut buri. Bayani. Orang gagal paham, Pak. Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro adalah seorang santri berguru kepada Sulaiman Zainuddin. Apa yang dikatakan Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro? Pendidikan terbaik adalah pendidikan pesantren. Saya punya cerita banyak tentang tokoh besar berangkat dari santri jadi orang besar. Di Yogyakarta terlahir seorang pemuda namanya Abdul Hamid. Mondok pertama kali ke mbah saya Ponorogo kepada Kiai Haji Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Pangeran Demang bin Raden Demang bin Ratu Jekula bin Brawijaya Limo. Abdul Hamid belajar kepada Mbah Hasan Besari. Dari Hasan Besari, Abdul Hamid pindah ke Kartosuro, ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Mbah Glen Purworejo, ngaji kitab Jalalan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Dari Purworejo pindah ke Magelang, ngaji kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Gara-gara pendidikan pesantren diajari oleh banyak kiai, Abdul Hamid jadi orang besar. Bapak Ibu tahu siapa nama komplit Abdul Hamid? Nama komplitnya adalah
Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Pamatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Ketua Muslimat apa tak sumbang mesti orang apa ini jadi orang besar. Kenapa? Karena pendidikan pesantren. Makanya kalau hari ini orang ragu dengan pesantren, lucu. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, Gus Dur. Santri bisa menjadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa menjadi ketua umum partai, Cak Imin. Santri bisa menjadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa menjadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Kita mau jadi apa? Pak di rumah kamu. Jangan skeptis dengan dunia pesantren. Santri bisa menjadi jenderal, Pak Badrodin Haiti. Santri bisa menjadi Panglima TNI, Pak Gatot. Santri bisa menjadi Kabak Interkan, Komjen Ahmad Doviri. Mau jadi apa lagi? Santri bisa menjadi copet, kowe umpama.